Abbasiyah ini teman-teman sekalian, masa kekuasaannya itu 500 tahun lebih, 500 tahun. Bahkan dalam bukunya Syekh Muhammad Al-Khudhari, yang saya pegang ini, Syekh Muhammad Al-Khudhari dalam karyanya, saya kebetulan yang saya pegang ini versi terjemahan Al-Kautsar, yang judulnya Daulat Al-Abbasiyah. Beliau mengatakan masa kekuasaan Daulat Abbasiyah itu 524 tahun dengan 37 khalifah. Jadi 524 tahun. Berapa kali lipat Daulat Umayyah? Daulat Umayyah di Damaskus itu kan 90 tahun, butuh 4 kali pertemuan. Nah ini 500 tahun. Jadi mengapa saya sebut kisah dan sedikit analisa, emang waktu kita nggak banyak emang, dan mestinya lebih dari itu. Mungkin ba'da Id nanti saya akan buat kelas gitu, kelas minimal ada 6 atau 8 kali pertemuan khusus membahas tentang ini. Teman-teman mungkin dipersilakan ikut nanti kelasnya. Jadi betul-betul kelas online, kelas serius. Pesertanya juga nggak ganti-ganti. Jadi emang, dan nggak banyak, paling 50-60 orang, jadi nggak banyak. Jadi kita konsisten gitu, sepekan itu 2 kali, setiap Senin dan Jumat biasanya malam. Kalau Ramadan, mengapa tidak dibuat Ramadan? Karena kita biar fokus ibadah, tilawah, tarawih dan seterusnya. Jadi kajian-kajian yang sifatnya kelas fokus khusus, saya tiadakan. Kalaupun ada itu nggak eksklusif biasanya. Nah jadi saya ingin sampaikan tema yang akan kita bicarakan pada hari ini sebenarnya sangat besar gitu, baik kisahnya maupun analisanya, dan personally saya secara pribadi sangat-sangat menikmati sejarah ini, baik sirat nabawiyah, sejarah hidup Rasul SAW, maupun sejarah secara umum, khusus tak terkecuali Bani Abbasiyah ini luar biasa menurut saya. Saya pribadi pernah nulis buku judulnya Sejarah Para Khalifah, Sejarah Para Khalifah. Ini buku terbitan lama, dia memperkenalkan para khalifah saja, dari Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman dan seterusnya sampai khalifah terakhir Turkismani, ada 104 atau 105 khalifah. Jadi dia tidak bicara kejayaan, tidak bicara sumbangsi peradaban, enggak. Dia memperkenalkan khalifah saja. Maka judulnya Sejarah Para Khalifah. Sekitar berapa halaman ini? Mungkin 407 halaman. Tidak begitu tebal, Baik. Bangkit dan runtuhnya daulah. Daulah itu bahasa Arab. Sering diterjemahkan dengan dinasti, dinasti. Ada juga yang menyebut dengan khalifah atau khilafah Abbasiyah. Nah, untuk terminologi pertama dan kedua, daulah dan dinasti, saya kira enggak akan terjadi perbedaan, Tapi ketika kita menyebut dengan khilafah Abbasiyah, nah ini butuh penjelasan, Layakkah Abbasiyah, kekuasaan Abbas ini disebut dengan khilafah? Bicara khilafah sendiri ini panjang urusannya, Tapi kan begini, kita suka berbeda pendapat itu kan karena dari awal definisinya emang beda. Ini sama kayak orang buta gitu, megang gajah, tergantung yang dipegang, Kalau orang buta itu pegang telinganya, maka dia akan bilang bahwa gajah itu lebar gitu, Karena yang pegangnya cuma telinga doang. Kalau pas dipegang ekornya, udah dia ngotot, itu pasti gajah itu panjang katanya, kan. Nah, bagi yang megang badannya, wah ini mungkin mendekati kebenaran, gajah itu gede katanya, kan. Nah, demikian juga dengan beberapa istilah dan terminologi di mana kita suka berantem, beda pendapat karena emang definisinya beda. Jadi bukan kekeliruannya, perbedaan dalam memahami sebuah kata, dan ini banyak, Maka saya ingat ustadz saya dulu ketika dia mengatakan di mana di pesantren, kata dia begini, hal tasihhu as-salatu dunal wudu'i wa tayammum. Apakah sahih, apakah benar salat itu tanpa wudu dan tayamum? Maka serentak kita sekelas mengatakan la tasihhu ya ustaz, enggak sah, enggak boleh. Kata dia sahih, sah.
ya, sihhatus shalah, sah, salatnya sah katanya. Kenapa? Karena yang saya maksud salat di sini adalah doa. Nah loh, jadi kan jadi bantem artinya ya. Karena as-salatu bima'na doa. Jadi doa tanpa wudu dan tanpa tayamum juga sah ya. Begitu juga dengan salah seorang ustadz saya hampir ngotot ya. Dia bilang nggak ada ya khilafah itu di Quran katanya. Khilafah itu nggak ada Al-Quran. Iya Ustadz, saya tahu orang berilmu dan saya yakin dia banyak hafalan Qurannya walaupun tidak 30 juz, nggak ada. Emang nggak ada kalimat khilafah, tapi kalau khalifah ada. Ini kan ngajak berantem namanya ya. Tapi di tagline Facebooknya mengatakan bahwa khilafah itu nggak ada dalam Al-Quran. Iya, emang ya, yang ada khalifah. Jadi, nah kalau kita menyebut bahwa Abbasiyah ini khilafah dengan makna bahwa khilafah itu adalah kekuasaan al-am ya, yang menaungi mayoritas umat Islam, yes. Nah, itu tidak salah. Sebagaimana kita menyebut khilafah Turkesmani juga tidak salah. Ya, karena salah satu saya sampaikan salah satu makna definisi dari khilafah itu adalah kekuasaan yang menaungi mayoritas umat Islam. Ya, walaupun tidak semua tapi mayoritas. Ya, nah, Abbasiyah ini juga luar biasa. Dia menaungi mayoritas umat Islam pada masanya. Ya, pada saat itu. Nanti kita akan lihat wilayah kekuasaannya ya. Oke, baik. Lalu sekalian, izinkan saya meng-share materi. Oke. Mana sejarah berdirinya Daulat Umayyah. Ya. Mohon izin panitia, saya mengaktifkan satu kamera untuk di YouTube ya. Saya dokumentasikan acara ini di YouTube supaya nanti bisa dinikmati ulang ya jika diperlukan. Ada ini satu kamera di sini ada saya aktifkan ya live di akun YouTube Happy Andi Bastoni Channel. Nanti bisa dicek insyaallah ya. Nah, kita mulai teman-teman sekalian dari kisah dan analisa bangkit hingga runtuhnya Daulat Abbasiyah. Ya, buku yang di tangan saya ini menarik ya. Dia agak emang lengkap. Nah, dia bicara tentang sejarah berdirinya, lalu kemudian 37 khalifah itu dia bahas semua gitu ya dalam buku ini ya. Satu persatu dia bahas mulai dari sejarah dinasti Abbasiyah ya, para khalifah yang dimulai dari As-Safa, Ja'far Al-Mansur ya, kemudian yang tak kalah penting juga ada Harun Ar-Rasyid ya, sampai kemudian khalifah yang terakhir ya Al-Mu'tasim Billah itu juga dibahas, termasuk juga asbab as-suqut ya, sebab-sebab runtuhnya kekuasaan dinasti ini ya. Dan menariknya karena beliau juga menuturkan beliau menulis dan tingkat objektivitasnya itu lumayan. Jadi kan begini, salah satu bukan kelemahan sebenarnya, tapi ketidakbijakan ketika kita membahas sebuah kekuasaan itu terlalu banyak subjektivitasnya gitu ya. Coba teman-teman baca. Nah, saya yang sudah saya rapikan tadi agak numpuk di sini buku gitu ya. Di antaranya buku panduan tingkat sanawiyah. Jadi ini pelajaran ini sebenarnya dalam kurikulum kita ini pelajaran anak-anak sanawiyah sebenarnya ya, SMP. Jadi ini ya saya pelajari dulu ketika SMP. Ya, jadi materi ini ya ada di tingkat sanawiyah dan kemudian mungkin muncul juga di tingkat aliyah, diulas lagi. Nah, itu rata-rata miring. Ya, misalnya atau di dinasti Umayyah saja yang banyak banget subjektivitas para penulis, misalnya disebutkan bagaimana dia mengambil kekhalifahan dari Khalifah Rasyidin ya, Ali bin Abi Thalib, kemudian mengubah, jadi seolah-olah mengubah dari tadi yang bentuk sistem pemerintahan demokratis gitu ya, atau demokrasi disebut, bukan demokratis bahkan ya, demokrasi mengubah menjadi sistem kerajaan. Jadi seolah-olah sistem kerajaan itu salah. Nah, saya ingin luruskan ini sedikit. Betul bahwa dinasti Abbasiyah yang akan kita bahas ini teman-teman sekalian, dia menggunakan sistem monarki. Pertanyaannya adalah apakah dalam Islam ya sistem monarki ini salah? Ya, apakah sistem ini salah? Dua penjelasan. Pertama, dalam bentangan sejarah ya,
dari dulu, bahkan sejak sebelum Nabi diutus ya, sistem monarki atau kerajaan ini sudah banyak dipakai dan diabadikan dalam Al-Quran. Ya, misalnya ya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud itu raja, ya, Malik. Sulaiman raja, keturunan raja, dan no problem, nggak masalah. Ya, kalau nggak boleh kan mesti dilarang oleh Allah. Kenapa seperti ini? Buktinya nggak masalah, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ini dalam alasan sejarah ya, dari zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Nabi sampai sekarang, bahkan sistem kerajaan ini masih dipakai. Saudi, negara-negara Eropa, beberapa negara Eropa, misalnya Inggris, ya, itu masih menggunakan sistem kerajaan. Jadi tidak menyalahi aturan dan boleh-boleh saja. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam Islam tidak ada aturan baku dalam sistem pemerintahan, terutama dalam hal peralihan kekuasaan dari satu ke yang lainnya. Coba lihat Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Arba'ah, Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Khamsah, bukan 4, 5 Khulafa Ar-Rasyidun itu beda-beda. Ya. Pertama, dari Rasulullah ke Abu Bakar itu pakai apa? Anggap saja syura. Ya. Para sahabat senior waktu itu diwakili oleh 3 sahabat muhajirin, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Mereka rapat di Sakifah Bani Sa'idah, ya, pendopo Sa'ad bin Ubadah di Madinah waktu itu. Mereka rapat dan menghasilkan, dan yang rapat itu segelintir, dikit. Muhajirin cuma diwakili oleh 3 orang. Sisanya Ansor yang banyak malah, dan menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah, pengganti Rasulullah. Dikit, cuma 3 orang, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah, perwakilan dari Muhajirin. Sementara Ansor banyak, bahkan sesepuh mereka waktu itu Sa'ad bin Ubadah juga hadir, walaupun belakangan ada yang mengatakan dia tidak membaiat atau telat membaiat. Yang kedua, dari Abu Bakar ke Umar itu beda lagi, ya, nggak ada rapat surah bla bla, nggak ada. Jelang meninggal dunia, Abu Bakar minta kepada Utsman untuk menulis surat bahwa yang menjadi khalifah setelahnya adalah Umar. Clear, selesai. Walaupun sebelum menulis surat, ya Abu Bakar nanya-nanya, ya, tapi itu wewenang dia. Ya. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, tinggal dibacain surat wasiat, beres. Nggak ada pemilu, pilpres, nggak ada lagi. Selesai. Lain lagi tuh. Nah, dari Umar ke Utsman itu kan lain lagi. Ya, ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ul Fairuz, ya, waktu memimpin salat subuh di pagi hari, Umar bertahan 3 hari, kemudian wafat. Nah, sebelum meninggal, sebelum syahid, ya, Umar menunjuk 6 orang, nggak milih siapa-siapa, nunjuk 6 orang tim. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, dan Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Nah, 6 orang ini, ya, silakan rapat. Kalau saya meninggal, kata Umar, Anda rapat 6 orang ini, waktunya 3 hari. Hari keempat mesti terpilih seorang pemimpin, dan mereka rapat 6 orang ini saja, tidak ada yang lain. Tim ini doang, yang lain nggak boleh masuk. Pintu rumah tempat mereka rapat dikunci, dikunci dari dalam dan dijaga, ada yang jaga, nggak boleh masuk. Ya. Jadi para sahabat Nabi waktu itu berhari 2-3 hari nungguin gitu kan, siapa ini. Ternyata rapatnya alot. Ya. Jadi sampai hari ketiga itu, ya, nyaris belum terpilih seorang pemimpin, ya. Alot banget rapatnya, ya. Mengapa? Karena masing-masing nggak mau jadi khalifah. Kalau sekarang kan alot karena rebutan gitu, ya. Lain. Nah, dari Utsman ke Ali lain lagi tuh. Itu nyaris aklamasi itu. Khalifah Utsman terbunuh, ya, pada kekisruhan di tahun 35 Hijriah di bulan Zulhijjah pada waktu itu, ya. Dia kemudian syahid, terbunuh, dan para sahabat melihat siapa yang pantas, dan mereka melihat sosok Ali bin Abi Thalib dan dibaitlah Ali. Jadi secara aklamasi, kayak kita milih ketua kelas kalau SD dulu, ya, yang paling rajin ngambil kapur tulis, bantuin guru. Nah, itu yang dipilih sebagai ketua kelas. Nah, dari Ali ke Hasan lain lagi tuh. Hasan itu dipilih bukan dengan syura, nggak ada, tapi wasiat dari Ali. Kalau saya meninggal, kata Ali, maka Hasan yang jadi khalifah. Nah, dari Hasan ke Muawiyah lain lagi tuh. Ya, itu menyerahkan kekuasaan yang kita kenal dengan amul jamaah. Jadi dengan 2 alasan itu, maka teman-teman, kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintahan mulkian, sistem kerajaan itu salah dalam Islam, nggak bisa. Ya. Jadi kalau hari ini negara kita mau ganti pakai sistem dinasti, wah, ini jangan-jangan saya dianggap pro pemerintah nih nanti, ya, pakai sistem dinasti. Sebenarnya nggak salah-salah amat. Jadi
Kalau Pak Jokowi misalnya menunjuk anaknya ini ya jadi penggantinya, boleh-boleh saja ya. Tapi ingat, yang jadi sorotan itu bukan sistemnya, tapi adil apa enggak, zalim atau enggak, itu masalahnya. Pilih mana, raja yang adil atau presiden yang zalim? Jadi ini bahan diskusinya begitu kira-kira. Jadi tidak bisa disalahkan kalau pemerintahan Daulat Abbasiyah ini 37 pemerintah, 500 tahun lamanya. Ditambah lagi setelah itu ya, kerajaan-kerajaan lain ya, daulat yang lain juga melakukan hal yang sama. Nanti kita ketemu setelah runtuhnya Abbasiyah ini ada dinasti apa ya, saya agak lengkap koleksinya ya. Ini Daulah Zangkiyah ya. Kemudian ada lagi apa, Daulah Ayyubiyah ya, Daulah Ayyubiyah ya. Kemudian ada lagi Daulat Mamluk ya, Fatimiyah, Mongol, lalu kemudian Saljuk, dan nanti ada Turki Utsmani. Ya, itu semua pakai apa? Kerajaan, no problem, nggak masalah. Oke, baik. Dari 132 Hijriah sampai 750 Masehi. 132 Hijriah ini adalah tahun terbunuhnya, dieksekusinya Marwan bin Muhammad, ya, khalifah terakhir Bani Umayyah di Mesir yang tertangkap waktu itu. Ya. Sedangkan 656 Hijriah, jadi 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. 656 Hijriah ini adalah tahun ketika pasukan Mongol Tartar, anak buah dari Hulagu Khan, yang datang ke Baghdad dan membumi hanguskan kota itu 40 hari 40 malam lamanya, api tidak padam. Nah, ini durasi kepemimpinan Abbasiyah ya, dari terbunuhnya khalifah terakhir Bani Umayyah ya. Saya sebut demikian karena kalau kita bicara tentang berdirinya, sebenarnya jauh sebelumnya dinasti Umayyah ini sudah ada cikal bakalnya. Bahkan setelah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz ya, mereka ini sudah eksis ya, sudah ada, tapi belum menyatakan diri sebagai sebuah entitas, sebuah kekuasaan, karena masih ada kekhalifahan yang ada. Nah, begitu dianggap tidak layak lagi, lalu kemudian sudah sakit parah. Nah, sebenarnya Khalifah Bani Abbasiyah terakhir, Bani Umayyah terakhir itu kuat, itu panglima ya. Tapi negara udah sakit parah, sudah banyak ingin melepaskan diri. Lalu kemudian di dalam keluarga mereka sendiri terjadi pertikaian, konflik berkepanjangan. Akhirnya tidak sekuat apapun pemimpin, kalau sudah begini sudah ya, sulit yang akan bangkit kembali. Maka segera diambil alih oleh dinasti Abbasiyah dan kemudian dirintis sampai kemudian runtuh ya 1258 Masehi. Ya, 1258 ini bertepatan dengan runtuhnya kerajaan Kertanegara di Indonesia. Ya, yang juga tidak luput dari serangan Hulagu Kubilai Khan. Kita agak santai sedikit ya. Jadi kita potret teman-teman sekalian ya. Di Timur Tengah, Baghdad itu hancur lebur, luluh lantak oleh tentara Tartar yang merupakan anak buah dari Hulagu Khan. Oke? Pada tahun abad ke-12 ini ya. Nah, di negara kita di Nusantara, waktu itu yang berkuasa adalah Kertanegara, raja terakhir dari kerajaan Singosari. Oke? Ya. Nah, dia yang didatangi utusan Kubilai Khan. Nah, jadi kalau ini Hulagu Khan, kalau Indonesia ini Kubilai Khan. Ingat pelajaran SD kelas 5. Kisah raja-raja Nusantara ya. Ada namanya Kertanegara, ini raja terakhir kerajaan Singosari. Nah, dia datangi 3 utusan dari Kubilai Khan ini. Intinya agar kerajaan Singosari ini tunduk di bawah kekuasaan Mongol. Jadi memang dari dulu tuh Tiongkok itu ingin menguasai Nusantara itu dari dulu, bukan sekarang saja. Dari dulu ya, dari zaman sebelum Majapahit ya. Maka marahlah Kertanegara. Dia raja besar, raja Jawa. Singosari itu kerajaan terbesar di Jawa pada waktu itu, bahkan kekuasaannya menyentuh wilayah Malaka, lalu kemudian yang kita kenal dengan Kalimantan hari ini ya. Marah besar, dihina seperti itu. Maka dihinakanlah utusan ini, ada yang dipotong telinganya, ada yang
potong hidungnya gitu kira-kira ya. Dan salah seorang di antara mereka pulang ke Mongol ya, dan kemudian membuat laporan. Marahlah Kublai Khan, dikirim pasukan yang sangat besar menuju ke Indonesia untuk balas dendam penghinaan Raja Kertanegara. Nah, di internal di Nusantara ya terjadi gejolak ya. Kertanegara dikhianati oleh besannya namanya Jaya Katuang. Ya, jadi anak Jaya Katuang ini menikah dengan anaknya Kertanegara. Nah, anak Jaya Katuang ini namanya Adraja, dan di Kureta meninggallah Kertanegara, diambil alih oleh Jaya Katuang. Sehingga ketika pasukan dari Mongol ini datang, yang diserang itu bukan Kertanegara tapi Jaya Katuang ini. Dan hancurlah, singkat cerita, berdirilah kerajaan Majapahit. Nah, itu satu fase, satu masa, satu waktu, abad ke-12 58 sekian. Satu waktu. Jadi ini kita bayangkan kondisinya, runtuhnya Abbasiyah dengan berdirinya Majapahit itu kira-kira satu waktu. Walaupun beda-beda tahun, paling 9-10 tahunan bedanya, tapi satu waktu. Nah, dari anak buah Hulagu Khan dan Hulagu Khan di Timur Tengah, Baghdad, kalau di Indonesia Kublai Khan. Konon nama kakek mereka itu namanya Genghis Khan. Ini nggak ada hubungan sama sekali dengan artis India itu yang namanya siapa? Walaupun Khan juga ujungnya ya. Sahrul Khan ya, nggak ada hubungan. Baik, kita mulai. Nah ini teman-teman sekalian, secara umumnya Khalifah Bani Abbasiyah ada 36, ada 37 khalifah. Yang saya bold itu yang relatif terkenal. Nanti kita akan bahas satu-satu beberapa di antaranya. Ada 37 khalifah ya. Saya udah kirim ke panitia, ya nanti bisa diambil ya slide ini ya. Nah, jadi asal mula Bani Abbas, kita mulai dari sini. Ini sudah berapa menit baru mulai aja ini ya. Didirikan oleh Bani Abbas. Siapakah Bani Abbas ini ya? Kakek Nabi itu Abdul Muttalib. Oke. Abdul Muttalib ini punya anak 16. Ya, 10 laki-laki. Nah, di antara yang 10 orang ini yang paling yang menyisakan keturunan belakangan itu 2. Ya, yaitu Abu Talib dan Al-Abbas. Kalau Abdullah ayah Rasul kan selesai, dia Rasulullah. Ya, Abu Lahab ya nggak ada sekarang. Ada nggak di sini keturunan Abu Lahab? Ya, itu juga anaknya Abdul Muttalib. Hamzah nggak terdengar. Ya. Haris ada beberapa yang enggak. Jadi yang melahirkan keturunan dan kemudian berketerusan dan bahkan membentuk semacam klan tersendiri itu 2. Pertama Abu Talib, yang kedua Al-Abbas. Abu Talib kita tahu ya, yaitu klannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini sampai sekarang banyak keturunannya ya, bahkan mereka yang mentahbiskan diri sebagai keturunan Rasulullah dari jalur Fatimah radhiyallahu anha, karena Ali menikah dengan Fatimah. Nah, yang kedua adalah Abbas tadi itu. Nah, Abbas ini teman sekalian, dia memiliki banyak anak dikisahkan, namun yang sangat dominan dan kemudian mengemuka baik dalam Sirat Nabawiyah ataupun dalam sejarah-sejarah setelahnya, yaitu anak keduanya yang namanya ya Abdullah bin Abbas. Terkenal sekali Abdullah bin Abbas. Sahabiyun min sigharis sahabah. Dia termasuk sahabat junior lah. Karena seingat saya Abdullah bin Abbas ini ketika Nabi meninggal usianya ya sekitar 12 atau 13 tahun lah ketika Nabi wafat. Namanya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Disebut dengan Hibru Hadhil Ummah, tintanya umat ini. Bapaknya mufassir. Jadi para ulama nyaris tidak bisa menafsirkan Al-Quran kalau tidak mengutip pendapat Abdullah bin Abbas ini. Oke ya. Nah, Abdullah bin Abbas ini melahirkan keturunan ya, dan diantaranya ada namanya ya Ali bin Abdullah bin Abbas. Ali. Konon wallahu alam Ali bin Abdullah bin Abbas ini saya punya ini enggak ya? Nah, ini. Jadi Ali bin Abdullah bin Abbas ini lahir pada malam atau bertepatan dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib.
Maka dengan alasan itulah kemudian ayahnya Abdullah ini menamakan anak yang lahir pada saat Ali wafat ini, Ali terbunuh ini, dengan Ali. Begitu para sahabat Nabi dulu, teman-teman sekalian, menghormati temannya. Temannya wafat dan kemudian untuk memunculkan lagi, maka dia menamakan anaknya dengan Ali. Maka kalau dia mengatakan di antara para sahabat Nabi itu ada friksi, nggak ada. Mereka berteman baik. Bahkan Ali sendiri menamakan anak-anaknya itu dengan nama-nama sahabat Rasulullah. Dia ada yang namanya Abu Bakar, ada namanya Umar, ada namanya Utsman. Justru orang Syiah mengatakan terjadi friksi. Enggak. Kalaupun ada, ya belakangan, dan itu bisa dijelaskan mengapa friksi itu terjadi, ya. Nah, ini dari sinilah kemudian dinasti Abbas ini muncul. Mengapa disebut dengan Abbas, ya? Karena berasal dari paman Rasul, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, beda dengan Umayyah. Kalau Umayyah itu leluhur dari Abu Sufyan bin Harb, yang memang kakek yang kesekian mereka yang namanya Umayyah. Oke, baik. Nah, ini kekuasaan Bani Umayyah, ya. Abbas, Abbas, ya, maaf, yang merah. Nanti ada yang lebih detail kalau tidak salah, ya. Jadi luar biasa, teman-teman sekalian, dan hampir menyentuh pertama seluruh Jazirah Arab, ya, kalau kita lihat peta ini, ya. Lalu kemudian Afrika Utara, ya. Ini sebenarnya kekuasaan Umayyah dulu yang diambil alih. Nah, minus yang di atas ini sebenarnya, yang merah di atas ini bukan kekuasaan Abbas, ya. Ini kekuasaan Bani Umayyah. Karena di sini berdiri Daulat Umayyah sendiri, ya, yaitu di Andalusia, di Spanyol. Dia punya kekuasaan sendiri yang berbarengan dengan Abbasiyah. Dia hanya selisih sekitar 6 tahun. Ya, 6 tahun berdiri Abbasiyah, kemudian 6 atau 8 tahun kemudian berdirilah Bani Umayyah di Andalusia. Bukan Andalusia di Tazkiyah, ya. Kalau itu nama masjid. Andalusia di Asbania, di Spanyol. Asbania atau Spanyol, Cordoba. Ini mungkin nanti kita bikin sesi tersendiri tentang kerajaan ini, ya. Nah, jadi ini yang saya sampaikan tadi. Ini Daulat Umayyah, ya, yang sebelumnya ini Andalusia, ya. Jadi kekuasaannya begitu luar biasa, dan kemudian hampir 100% wilayah ini, mungkin 80-90% diambil alih oleh Abbas, ya, ketika dia runtuh, ketika Umayyah runtuh. Oke, baik. Sebentar, saya harus rajin cek jam ini, ya. Kalau enggak, kalau sudah bercerita itu kadang suka bablas. Nah, kita bicara tentang khalifah sudah tadi, ya. Atau sebentar, beberapa yang saya sepertinya ini, ya, Khalifah Abbas yang menonjol, nanti kita ceritakan. Atau cerita tentang ini dulu, Khalifah Abbas yang menonjol dulu lah, ya. Nah, baru kemudian nanti kita lihat kejayaannya, ya. Oke. Di antara khalifah yang terkenal, ya, karena nggak mungkin kita bahas 37 khalifah, dibahas semua, ya. Saya sarankan teman-teman yang ingin memperdalam tema ini, menarik kalau menikmati buku ini. Saya stabilo dan kemudian serius membacanya, ya. Qiraah dan amiqah, ya, disebut baca yang dalam, bukan sekilas. Nah, dia dijelaskan semua, ya, dari awal sampai akhir, mulai dari Abu Ja'far Al-Mansur, ya. Abu Ja'far Al-Mansur yang dikenal dengan Al-Mansur atau Abu Ja'far. Ini khalifah yang kedua dari Bani Abbas, ya. Abu Ja'far Al-Mansur ini dialah yang sempat ketemu dengan Al-Imam Abu Hanifah. Oke, ya. Jadi Al-Imam Abu Hanifah ini hidup dalam 2 fase, ya. Karena dia meninggal tahun 150 Hijriah, jadi dia sempat bertemu dengan akhir pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, dan bertemu juga dengan awal pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Jadi 2. Bahkan Abu Ja'far Al-Mansur inilah yang sempat kalau tidak salah yang memaksa, ya, memaksa Al-Imam Abu Hanifah itu menjadi Qadhi al-Qudat, ya. Jadi apa qadhi itu, ya? Qadhi al-Qudat itu pimpinan mahkamah tertinggi yang bahkan bisa mengadili khalifah. Kalau di Indonesia apa itu? Jaksa Agung atau apa? Jadi jabatan paling tinggi. Dipaksa Imam Abu Hanifah untuk menjabat, tapi Imam Muhammad nggak mau. Nggak, ya.
Kata Imam Abu Hanifah tidak mau, dipaksa, bahkan ada riwayat mengatakan sampai diancam penjara gitu kan. Jadi saya pikir lucu aja gitu kan, ada ulama dipaksa ingin menduduki jabatan tertentu sampai di penjara saking nggak maunya. Dahsyat ya. Kalau sekarang sebaliknya gitu kan. Karena seorang Imam Abu Hanifah itu orang yang sangat mandiri, dia pengusaha. Bahkan kalau kita menulis biografi Imam Abu Hanifah itu sulit. Ini sosok ulama yang pengusaha atau pengusaha yang ulama. Jadi dia secara ekonomi full mandiri. Ya, yang membuat kadang kita tidak mandiri itu kan karena ketergantungan masalah ekonomi. Ini yang membuat kita kadang tidak mandiri. Maka saya sarankan ya, para ustadz itu harus mandiri ya, dengan dua cara. Anda jadi orang yang kaya banget gitu kan, sehingga tidak bisa disogok. Ya, ustadz kalau kaya ya nggak disogok, bukan nggak disogok, maksudnya dia nggak penting baginya. Atau yang kedua, Anda jadi orang yang sederhana, ya, jadi nggak kenal duit. Udah, ya. Yang repot kan setengah-setengah kayak kita ini, kaya nggak pengen duit gitu ya. Yang kayak ini gampang dibeli ya. Ya. Milih hidup zuhud enggak, ya. Seperti Umar bin Khattab itu kan nggak bisa disogok, dia nggak mau duit gitu ya. Mau apa juga? Utsman nggak bisa disogok, orang duitnya banyak. Jadi yang repot ya, yang setengah-setengah kayak kita ini. Imam Abu Hanifah dipaksa oleh Abu Ja'far Al-Mansur, tapi dia nggak mau. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini juga terkenal karena kekuatan leadershipnya, kepemimpinan yang sangat kuat, sehingga dikatakan pada awal pemerintahan ini yang dilakukan adalah melakukan penertiban administrasi negara, ya, dan memastikan stabilitas keamanan, ya, baik dalam maupun luar negeri. Dan yang paling penting lagi dari beliau ini, sangat mencintai ilmu pengetahuan. Beliau kalau nggak salah saya ingat ceritanya aja, cuman kira-kira bentuknya begini. Dia pernah bikin lomba, dan ini sering lomba bikin syair. Dan Abu Ja'far ini termasuk orang yang sangat kuat hafalannya, kuat. Ya, pernah suatu saat dibikin lomba syair begini, diumumin, ya. Jadi disebar ya, kepada para ilmuwan dan para ulama, silakan Anda bikin syair. Dan dengan syarat syair ini tidak boleh nyontek. Jadi saya ingin memastikan, kata beliau, syair yang Anda bikin ini belum ada yang bikin sebelumnya. Lam yakun qablahum, jadi nggak ada yang nulis sebelumnya gitu kan. Maka para ilmuwan dan para ulama berlomba lah bikin syair, gitu ya. Ya duitnya banyak, ya, hadiahnya banyak gitu ya. Nanti dianjurkan di era Harun Ar-Rasyid. Tradisi ini ya, yang uniknya dan ini yang bikin sulit mereka memenangkan sayembara itu ya. Jadi setiap diantri begitu kira-kira. Misalnya si fulan masuklah ini ilmuwan atau ulama ini, dia bawa syair yang udah dia tulis. Iqra ilayya, baca, kata Ja'far ini ya, Ja'far Al-Mansur. Dibacalah syairin. Ini khalifah cerdas luar biasa. Dia dengan sekali dengar syair, dia hafal. Sekali dengar doang hafal. Dan dia punya, teman-teman sekalian, seorang staf, semacam apa, penjaga pribadi lah, staf ahli lah begitu kira-kira, yang selalu berada di sampingnya. Nah, staf ahlinya ini juga cerdas. Dia 2 kali dengar hafal. Ya, satu tingkat di bawah Ja'far lah, ya, Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, dia juga punya pelayan seorang wanita, khadimah, pelayan wanita yang menyiapkan minumannya, ya, selesainya, yang juga cerdas. Cuman di bawah dia perlu 3 kali dengar baru hafal. Maka singkat cerita ya, para ilmuwan, para ulama ini datang, bacakan syairnya. Baca syairnya. Khalifah Ja'far dengar dia. Katanya, ini syair bukan Anda yang mengubah. Ini udah lama. Oh enggak, saya yang bikin. Enggak, udah lama katanya. Anda nyontek. Kalau nggak percaya, saya udah hafal katanya kan. Maka dibaca. Kan dia sekali dengar hafal tuh ya. Dibaca. Wah. Kaget yang ini. Yang bikin syair. Waduh, katanya gitu kan. Padahal saya bikin sendiri. Saking cerdasnya, kuat hafalan dia gitu ya. Nah, Anda tidak percaya, kata dia, bukan saya yang hafal. Saking ini syair udah lama. Lihat, staf saja hafal. Maka stafnya baca. Stafnya kan sudah 2 kali dengar. Hafal. Pertama dari pembuat syairnya, yang kedua dari khalifahnya Al-Mansur ya. Staf saya hafal. Jangankan staf saya, pembantu saya aja hafal katanya. Itu pembantunya kan sudah 3 kali dengar.
ya, dari penyairnya, dari Khalifah Abu Ja'far Mansur, dan dari staf ahlinya. Nih, pembantu tukang bikin minuman saja hafal. Itu bengong semua para penyair gitu kan. Walaupun akhirnya ada yang memenangkan karena dibikin syair bolak-balik. Ustadz Adi Dahid kayaknya hafal tuh syairnya. Nama judul syairnya Bulbuli apalah gitu ya. Saya sempat belajar di kuliah dulu, cuman saya nggak hafal karena memang nggak niat menghafal gitu ya. Akhirnya ada yang memenangkan. Tapi saya ingin sampaikan yang bisa kita teladani dari khalifah ini adalah tentang bagaimana ya spirit dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ya, nah, ini yang kemudian yang kedua ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid ya. Harun Ar-Rasyid ini khalifah yang ke-45 ya. Ini juga terkenal sekali ya. Ya, saya tulis nih ya, ketaatan dan kesalehannya tidak jauh beda dengan Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 Bani Umayyah. Ya, khalifah ke-8 Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan cinta ilmu pengetahuan, zuhud ya, dan kemudian pada masanya nanti kita akan lihat perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa, teman-teman sekalian ya. Buku-buku banyak dicetak, diterjemahkan, bahkan dia membuat ta'limat ya, pengumuman gitu ya, kira-kira silakan Anda menulis karya, silakan bawa ke saya timbang, pulang bawa seberat emas seberat buku Anda, kan ya. Jadi dia silakan nulis karya Anda itu, bawa ke saya ya, store nih, nanti saya timbang, pluk, ditimbang. Kalau beratnya sekilo, maka penulis ini dapat royalti sekilo emas. Gimana orang nggak berlomba bikin tulisan ya? Saya kalau hidup di masa itu, wah tajir saya. Karena saya punya buku judulnya ya, ini nih 101 kisah tabi'in. Ini beratnya 1,2 kilo. Jadi kalau saya hidup di masa Harun Ar-Rasyid ini, saya bawa buku ini pulang, bawa sekilo emas saya. Ya, belum lagi ditambah dengan buku ini. Ini kan 750 halaman. Ya. Ini kalau saya bawa, wah dapat sekilo lagi saya gitu kan, dahsyat ya. Tapi buku saya belum seberapa dibanding dengan buku para ulama pada waktu itu. Ya, misalnya bukunya walaupun tidak semasa dengan beliau, tapi yang saya ingat saja ada ulama namanya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu teman sekalian, dia menulis 200 judul buku. Salah satu di antara kitabnya berjudul Syiar A'lamin Nubala. Saya punya bukunya di apa namanya rak sebelah, ya, itu 28 jilid. Ya, jangan hitung buku-buku seperti ini. Ini buku Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini 27 jilid. Ya, 27 jilid. Ya. Kemudian ini buku Al-Kamil fi Tarikh, walaupun tidak hidup pada masa itu gitu kan. Ibnu Atsir pada generasi setelahnya, ini berapa? 8 jilid. Jadi 27 jilid. Ini kalau ditimbang bisa berapa kilo ya? Satu biji ini aja ini lebih dari setengah kilo. Nah, jadi kalau 28 bagi 2, 27 bagi 2 bisa 14-15 kilo. Luar biasa. Ya. Nah, jadi dengan demikian penghargaan pemerintah terhadap para ilmuwan dan karya itu membangkitkan tradisi keilmuan. Ini yang kemudian membuat ya, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Ya. Nah, apa kabar dengan kondisi kita hari ini? Ya, kepedulian terhadap ilmu pengetahuan ini bukan ngeluh, tapi mengatakan fakta sebenarnya. Kalau kita melihat buku, teman-teman sekalian, ya, melihat buku nih, buku apa saja, maka saya ingin sampaikan yang paling terzalimi, tidak semua sih, tidak semua, sebagian besar, itu penulisnya. Penulis, terus terang. Untuk bikin buku ini, ya, ini kalau nggak pandemi mungkin nggak selesai kayaknya ya. Ini karena pandemi, waktu saya banyak di rumah, maka saya bisa merampungkan buku ini lagi. Buku ini kalau profesi saya bukan wartawan yang biasa nulis cepat, mungkin nggak selesai. Susah. Kita harus beli puluhan buku, harus ngetik, wah capek. Jadi belum apa-apa, yang ya, penulis itu harus keluar modal duluan. Tapi apa kabar ketika buku sudah terbit? Penulis cuma dapat 5-10%. Artinya kalau buku ini 100.000 dijual, penulis cuma dapat 10.000 per buku. Itu kalau penerbitnya jujur. Saya ada 5 buku, saya nggak jelas royaltinya gitu kan, karena penerbitnya menghilang entah kemana, dan buku saya ya laku nggak jelas laporannya. Nah
Ini fakta ya. Dan ini yang tidak terjadi pada Harun ar-Rasyid. Beliau sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ya, sangat peduli dengan agama, dan beliau juga yang membangun saluran air dari pegunungan Taif, dialirkan sedemikian rupa ke Arafah. Ya, kalau teman-teman umroh atau haji dari Arafah lalu kemudian kita jalan ke Musdalifah lanjut ke Mina, nah di pinggir jalan itu, di balik di lereng-lereng bebukitan itu, teman-teman, kita bisa masih melihat sisa-sisa saluran air itu. Ini yang dibuat pada pemerintahan Harun ar-Rasyid, karena waktu itu tidak ada air. Maka air dari pegunungan sekitar, Taif sekitarnya dialirkan sedemikian rupa sampai ke Arafah untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji pada kali itu. Itu dulu. Sekarang nggak kepake lagi itu saluran. Cuman bekas-bekasnya masih ada. Kalau kita pakai bus lewat itu ada, ya, bekasnya gitu kan. Saya suka tunjukkan ini terusan atau saluran yang dibuat Harun ar-Rasyid atas infak wakaf dari istrinya pada waktu itu. Ya, sampai sekarang masih ada. Kalau sekarang ya air bukan dari pegunungan lagi, tapi sudah disuling dari laut, diolah sedemikian rupa oleh pemerintahan Saudi dan bisa diminum dengan baik, bahkan mandi segala macam dari air tersebut ya. Yang lainnya ada Al-Mu'tasim billah. Al-Mu'tasim ini yang merupakan cucu dari Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah ke-8 kalau tidak salah ya. Ini memang kontroversi ya, tapi satu hal yang kita teladani dari beliau ini, dia seorang pemberani. Ada kisah tentang beliau, teman-teman baca sendirilah nanti. Saya mengambil cuplikan-cuplikan saja untuk memberikan semangat. Di masa pemerintahnya pernah terjadi sebuah peristiwa di daerah Damaskus, Suriah, jauh tuh ya, Baghdad ke Suriah. Ada seorang wanita berkebangsaan Arab, muslimah dan berkebangsaan Arab. Suatu saat dia dilecehkan oleh salah seorang tentara Romawi, karena Damaskus itu kan berbatasan dengan kekuasaan Romawi di Konstantinopel. Jadi entah bagaimana bentuk pelecehan itu ya, tapi yang jelas dia marah besar muslimah ini ya, dan kemudian entah dipukul oleh tentara Romawi ini sampai dia teriak. Teriakannya apa? Wa Mu'tasama, wa Mu'tasama. Ya, kata dia apa? Wahai Khalifah Al-Mu'tasim, tolong saya, tolong saya. Itu di Damaskus, Suriah, Baghdad itu kan jauh, ya. Viral kalimat itu, ya. Nggak tahu bentuk viralnya bagaimana. Kalau sekarang online, media sosial, YouTube, ya. Kalau dulu mungkin dari mulut ke mulut lah. Sampai ucapan itu, teriakan wa Mu'tasama ini sampai ke telinga Al-Mu'tasim billah. Maka dia segera mengirimkan surat kepada pimpinan Romawi waktu itu dan mengatakan ancaman, ya. Kalau Anda tidak minta maaf kepada kami dan kepada khususnya wanita tersebut, saya akan berangkatkan pasukan perang yang memanjang dari Baghdad sampai ke Damaskus gara-gara seorang wanita. Jadi seorang wanita saja yang dilecehkan, sikap ya, kesatria, militer sejati dan pembelaan seorang khalifah luar biasa. Ya. Nah, jadi apa kabar dengan negara kita yang sekian puluh dulu ada ratusan TKW yang dihinakan, dan bukan hanya itu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, ini nah kontroversinya karena pada masa inilah mulai merebak pemikiran-pemikiran aneh ya. Jadi ada disebut dengan pemikiran Mu'tazilah ya, yang hanya mengagungkan akal, mulai muncul pada pemerintahan ini. Lalu kemudian karena ini efek negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak bisa dibendung. Jadi begitu opennya pemerintahan ini, teman-teman sekalian, sampai berbagai pemikiran dari luar itu masuk ya, dari filsafat Yunani dan kemudian yang aneh-aneh itulah ya. Nah, termasuk diantaranya pemikiran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya, makhluk Allah. Karena logika mereka mengatakan Allah itu khalik wa ghairullahi makhluk. Allah itu pencipta, khalik, dan selain Allah ya makhluk. Al-Quran Allah bukan, berarti Al-Quran makhluk. Karena Al-Quran makhluk maka dia bisa salah, karena sejatinya kebenaran itu milik Allah. Nah, ini yang tidak disetujui oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau mengakui Al-Quran itu makhluk, ya, maka dia dicambuk dan kemudian sempat dipenjara ya pada saat itu, dan dia kekeh dengan pendapatnya. Walaupun puncak dari pertikaian masalah ini terjadi pada khalifah-khalifah setelahnya, Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah Al-Amin ya. Kemudian apalagi ya? Iya ya.
Jadi kita tadi sudah menyelesaikan Khalifah Al-Mu'tasim. Jadi Khalifah Al-Mu'tasim billah ini puncak dari akhir dari pemikiran aneh tadi. Walaupun sudah awalnya Khalifah sebelumnya, Khalifah Al-Amin dan Ma'mun, itu yang lebih galak lagi sebenarnya ya. Nah, ini endingnya gitu kira-kira ya. Nah sisanya ya khalifah-khalifah yang lain teman-teman sekalian, ada Al-Wathiq billah, Al-Mutawakkil billah ya. Ini tidak lama dan tidak, mereka hanya meneruskan ya, meneruskan kiprah yang sudah diperbuat oleh pendahulu-pendahulu mereka. Sehingga kalau kita lihat beberapa referensi ketika menyebutkan Khalifah Abbas yang menonjol, biasanya mereka menyebutkan tiga ini ya. Baik, kejayaan Bani Abbasiyah kita mulai dari atas lagi tadi mana ya? Ya. Kejayaan Bani Abbasiyah membangun gedung-gedung sepanjang jalan menuju ke Makkah untuk pelaksanaan ibadah haji dari Baghdad ya. Kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, dan pada masa inilah berkembang ilmu pengetahuan baik agama maupun umum. Sebab 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal hidup pada fase ini, pada abad kedua Masehi, abad kedua Hijriah ini ya. Jadi 4 Khulafaur Rasyidin. Demikian juga dengan para ulama tafsir, nanti kita akan lihat contohnya. Pun berkembang juga ilmu pengetahuan di bidang-bidang lain, misalnya astronomi, ya, kedokteran, ya, kemudian apa lagi? Ya, ini loncat kan ya slide saya ya. Kedokteran, kemudian nah ini ya di bidang kimia. Ini pada fase ini semua ya. Jadi kalau kita bicara tentang kedokteran ada Ibnu Sina bla bla, kimia ada tokoh yang sangat terkenal sebagai bapak kimia ya, dalam Islam, yaitu Jabir bin Hayyan. Saya mengajar di kampus Akademi Kimia Analisis. Ada teman-teman AK di sini dari AK. Saya sempat, nggak tahu di kelas mana ya, sempat setelkan biografi dari Jabir bin Hayyan. Ya durasi 1-2 menit ya. Jadi disebutkan beberapa cabang ilmu kimia hari ini itu ditemukan oleh Jabir bin Hayyan. Yang membuat kaget adalah ketika saya setel film pendek tentang beliau ini, teman-teman AK ya dari kampus AK yang belajar kimia, kata dia, Ustadz, yang disampaikan tadi itu yang kami pelajari sekarang. Saya bilang, saya bukan orang kimia ya, background saya nggak tahu. Oh yes, bilang iya. Mereka menyebutkan bla 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 bla. Jadi yang dipelajari anak-anak kimia hari ini itu yang menemukan beliau, Jabir bin Hayyan. Luar biasa. Jadi bukan orang-orang Eropa, bukan, mereka Jabir bin Hayyan ya. Kemudian ya matematika ada Al-Khwarizmi. Jadi kalau kita bicara tentang matematika hari ini, jasa Al-Khwarizmi ini luar biasa. Apa itu? Karena beliau menemukan angka 0. Cuman angka 0 Ustaz. Oh cuman, itu 1 juta kalau nggak ada angka 0-nya nggak jadi 1 juta dia gitu ya. Jadi jangan meremehkan angka 0. Jadi angka 0 itu penting. Coba 1 juta nggak ada 0-nya, 1. Tapi bukan itu. Dulu nggak ada angka 0. Ya, coba lihat angka Romawi. Ada angka 0-nya? Nggak ada. Angka Romawi. Dulu orang-orang ilmuwan menggunakan angka Romawi. Kan yang berkuasa kan Romawi pendahulunya ya. Nggak ada 0. Coba kalau kita biasanya dipakai untuk bab-bab ya. Karena bab skripsi, tesis itu paling sampai 5 atau 6 bab. Ya, nggak ada yang sampai 300 bab kan, nggak ada. Makanya biasa angka Romawi. Hitung-hitungan yang pendek lah ya, 12 jam. Jam itu biasanya masih banyak yang pakai angka Romawi. Tapi untuk gede repot. Coba teman-teman yang matematika di sini misalnya berhitung, coba 1763 dikali 122. Pakai angka Romawi ngitungnya ribet. 1700 apa? M 700 apa itu? Nggak ngerti saya. Ribet deh. Nah, Al-Khwarizmi memperkenalkan hitungan baru, angka-angka baru yang kita kenal dengan Arabic numeric hari ini, yang kita pakai hari ini, itu yang perkenalkan beliau. Walaupun bentuk-bentuknya ya beda-beda tipis, tapi intinya begitu. Angka 7-nya ya, angka 7 Arab kan begini, kita ubah dikit lah begini gitu ya. Nah, begini ya. Terus ada yang kreatif ditambahin tengahnya gitu ya. Nah, aslinya kan 7 itu begini. Aslinya begini ke atas. Tapi dibalik dikit jadi begini. Nah, ada yang kreatif ditambah. Nah, jadi 3 kan begini. Set. Nah, kita dibalik dikit jadi begini. Supaya nggak sama dengan 4. Jadi
5 ya, 5 kan begini ya. Oh, 5 beda ya, nggak tahu tuh angka 5 sekarang kok bisa berubah seperti itu. Aslinya bulatan doang ya, sementara titik itu 0 gitu ya, titik itu 0. Intinya yang kita pakai hari ini, cikal bakal angka numerik yang kita pakai ini diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi dengan kitab Al-Gebra Al-Jabar ya. Sejarah dan geografi juga luar biasa ya. Kalau kita bicara tentang, walaupun tidak di masa Abbasiyah ya, tapi ini konteksnya adalah ilmu pengetahuan Islam. Kalau ditanya siapakah yang menemukan benua Amerika, maka serentak akan menjawab Columbus, Christopher Columbus, abad ke-15. Padahal sekitar 80 tahun sebelumnya itu ada seorang ulama ilmuwan namanya P.P. Reis yang sudah membuat peta Amerika dengan sangat detail mendahului Columbus. Nah, jadi tapi itu tidak pernah naik di pelajaran-pelajaran kita. Kalau ditanya siapa yang menemukan benua Amerika, maka kita akan menjawab ya, Columbus, bukan P.P. Reis, seorang ilmuwan dari Andalusia ya, bukan dari Abbasiyah ya. Itu umum ya, nanti teman-teman silakan eksplorasi lagi. Kemudian yang berikutnya dari ilmuwan Islam ya. Pada masa inilah berkembang ilmu pengetahuan tafsir ya, kemudian hadis ya, kitab-kitab hadis ya, ilmuwan-ilmuwan ahli hadis baik yang 6 maupun yang 9 ya, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Daud, Nasai, ini hidup pada fase ini. Dan mereka melahirkan karya-karya yang luar biasa ya. Imam Bukhari dengan kitab sahihnya, Imam Muslim dengan kitab sahihnya, Imam Ibnu Majah, Imam Daud ya. Semua ya berkembang pesat pada fase keemasan Islam di masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Di bidang tafsir juga Imam At-Tabari ya, lalu kemudian Imam Ibnu Atiyah, walaupun ada mengatakan dia dari Andalus gitu ya, tapi hidup pada fase ini satu masa ya, satu masa. Kemudian yang lainnya sebelum kita bicara tentang faktor keruntuhan apalagi ya, yang belum terurai tadi, astronomi, kedokteran juga. Satu hal yang saya ingin tambahkan teman-teman sekalian, dulu para ulama dulu mereka itu begini, semakin tinggi kuliahnya ya, maka semakin pintar, menguasai banyak hal ya. Kalau kita kan enggak. Ini sindiran Ustadz Dr. Adian Husaini ya. Kita ini kalau belajar dari barat katanya kan, bukan dalam sejarah Islam. Di antara kita ini kalau semakin tinggi ilmu seseorang, dia semakin bodoh katanya. Maksudnya apa, Pak? Ya S1 itu kalau ditanya apa aja dijawab bisa. Maklum ya. Masih jurusannya masih satu. Misalnya S1 apa ya? Jurusan atau kayak saya lah ya, pendidikan Islam ya, pendidikan atau kedokteran ya, S1 kedokteran aja, jadi ditanya apa aja bisa ya. Nanti S2 nanti penjurusan, bisa jadi misalnya kedokteran apalagi misalnya hewan misalnya kan, atau bahkan sekarang sudah ada S1 jurusannya apa, kedokteran hewan. Jadi kalau dia ditanya penyakit manusia dia nggak bisa jawab karena saya dokter hewan. Nanti naik lagi di S2 dia biasanya lebih fokus lagi. Kalau S1 cuma kedokteran hewan, nanti S2 dia bisa fokus lagi tuh. Kedokteran hewan, jurusan atau fakultasnya apa? Hewan berkaki 4. Jadi kalau ayam sakit dia nggak bisa ngobatin. Karena jurusan saya hewan berkaki 4. Nanti S3 lain lagi tuh. Jurusan kedokteran hewan berkaki 4 bagian kepala. Jadi kalau kambing sakit ekornya dia nggak bisa ngobatin. Saya bagian kepala katanya. Maka kata beliau, jurusan atau metode pembelajaran Eropa orang Barat itu katanya semakin tinggi kuliahnya semakin bodoh katanya. Kalau kita enggak. Dalam Islam sosok-sosok yang saya jelaskan tadi teman-teman sekalian, semisal Imam ada namanya Imam Ibnu Rushd, walaupun dia ulama dari Andalusia, itu menguasai berbagai ilmu. Filsafat iya, bahasa iya, geografi iya, bahkan fikih iya. Fikih juga iya. Maka dia nulis judul bukunya Bidayatul Mujtahid. Itu namanya Averroes atau Ibnu Rushd. Jabir Ibnu Hayyan tadi walaupun dia matang di bidang kimia, tapi dia menguasai bidang-bidang ilmu yang lainnya. Lalu Al-Kindi yang kita kenal ahli filsafat juga menguasai matematika, fisika, bahkan bahasa. Konon Al-Kindi itu mengatakan menguasai 5 atau 6 bahasa.
termasuk diantaranya bahasa Sanskerta. Jadi luar biasa gitu kan. Jadi mereka makanya teman-teman yang di sini yang saya suka sampaikan di kampus AK, teman-teman yang belajar kimia, ya, tapi kalau menguasai ilmu hadis juga nggak masalah. Nggak masalah ya. Jadi bukan hal yang tercela. Kita suka ngeles. Jurusan saya kimia, jurusan saya fisika, jurusan. Jadi akhirnya dia ketika disuruh baca Quran ya nggak pede gitu kan. Padahal tidak demikian ya. Baik, kita menjurus ke slide akhir teman-teman sekalian tentang asbab as-suqut ya, sebab-sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah ini ya. Pertama, ini saya kutip dari beberapa referensi dan kita coba analisa bersama. Kemewahan hidup di kalangan penguasa, walaupun tidak semua, seperti Khalifah Harun ar-Rasyid tadi ya tidak, ya. Tapi seiring dengan perkembangan waktu dan kekuasaan mereka yang semakin besar, ini tidak bisa dielakkan dan ini bahaya. Kemewahan itu ya bisa menjadi muara dari kehancuran. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sangat mengantisipasi dengan kalimat yang terkenal. Umar mengatakan, kalau Anda pengen jadi pejabat, hindari hidup mewah. Kalau pengen hidup mewah, jadilah pengusaha. Sebab jika Anda seorang pejabat hidup mewah, itu akan menjadi sorotan masyarakat. Bahkan dengan tugasnya, Umar itu pernah mengancam Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi gubernur sebuah wilayah waktu itu ya, dan terdengar oleh beliau, Sa'ad ini bikin istana gede, bikin rumah besar, ya, maka dikirim oleh Umar, ya, dari mana dibikin rumah tersebut? Kata Sa'ad dan orang dekatnya, rumah itu dibikin dari uangnya sendiri. Dan kata Umar, robohkan. Padahal dibuat dari uangnya sendiri. Ditunggu sekian waktu nggak dirobohin juga. Kata Umar, robohin atau anda saya pecat. Sa'ad merasa benar itu rumah-rumah dia dan nggak ada urusan. Maka Umar datang ke daerah tersebut, ke Basra, dan kemudian memecat Sa'ad bin Abi Waqqas dan merobohkan rumah tersebut. Dua-duanya hilang. Tapi Sa'ad santai aja, ya, dia santai, uangnya banyak dan apalah arti sebuah jabatan ya kalau kita udah ngamuk ya. Perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah ini juga terjadi pada dinasti-dinasti yang lainnya, termasuk Bani Umayyah. Dan ini dimulai dari Khalifah Al-Ma'mun ya, sebelum Al-Mu'tasim Billah. Dan salah satu penyebabnya barangkali ketika masuk unsur-unsur lain. Jadi begini, Bani Abbas ini terlalu, emang serba salah sih, open, terlalu terbuka dengan berbagai pihak ya. Jadi banyak unsur, memang berdirinya emang koalisi gitu ya kalau bahasa politik hari ini ya. Kalau Umayyah itu kan enggak, dia sendiri ya, dia sendiri naiknya itu. Tapi kalau Abbas ini naiknya, besarnya kekuasaan ini tidak bisa dilepaskan dari dukungan pihak-pihak lain, bahkan termasuk dari kalangan Syiah dan unsur-unsur orang yang lainnya ya, beberapa kabilah, sehingga dia tidak bisa menolak itu. Dan dalam pemerintahnya dia membuka ya peluang itu. Tentara-tentara itu banyak dari unsur Turki yang kita kenal hari ini ya, kemudian orang-orang Persia juga. Dan warna pertikaian antar kafilah khalifah ya, terbunuhnya khalifah kemudian digantikan dengan yang lain, ada yang diracuni, ini juga menjadi salah satu faktor ya runtuhnya dinasti Bani Umayyah ini. Jadi nggak kompak lagi ya. Nah, ditambah lagi munculnya konflik keagamaan ya, misalnya bahkan ketika khalifah terakhir Bani Umayyah terbunuh di tangan pasukan Mongol, itu tidak bisa dilepaskan dari orang Syiah ini yang berkhianat gitu kan. Di akhir-akhir pemerintahan yang termasuk juga masalah keagamaan, orang-orang yang lurus, orang-orang yang hanif itu banyak yang antipati. Nah, ini bahaya juga teman-teman sekalian. Jadi mereka merasa sudah kerajaan, kekuasaan ente yang urus, kami banyak ibadah sajalah. Jadi mereka sudah mengundurkan diri dari percaturan politik dan kekuasaan. Dan ini kalau kita kita analogikan dengan zaman hari ini bahaya. Jadi kalau orang-orang baik itu ya, orang-orang yang punya ilmuwan itu mundur gitu kan dari panggung kekuasaan dan hanya ngurusin masjid saja, udah ini akan semakin hancur. Jadi penting sosok-sosok seperti Raja bin Haywa
ya, yang berani menasihati penguasa. Sosok-sosok seperti Imam Abu Hanifah tadi itu, ya, yang bahkan Imam Ahmad bin Hambal, ya, yang lainnya, Imam Asy-Syafi'i sendiri juga hidup di fase ini gitu ya, di Baghdad, walaupun dia sempat ingin dibunuh gitu kan karena dianggap terlalu dekat dengan orang Syiah ya. Mereka adalah orang-orang yang berani terhadap kekuasaan dan tidak ngekor. Sebab kalau kita membiarkan kekuasaan zalim berkuasa, maka dia akan semakin parah dan ini akan menyebabkan keruntuhan sebuah wilayah. Nah, ini internal ya. Jadi sebab runtuhnya sebuah kekuasaan itu selalu dua, ad-dakhili ya, internal, dan al-khariji, faktor eksternal. Eksternalnya ya banyak pemberontakan tadi itu ya, karena kekuasaan sudah begitu luas dan sebagian tidak bisa dikontrol dan masing-masing mulai menunjukkan diri ya, memberontak untuk melepaskan diri kekuasaan Bani Abbasiyah karena ketidakpuasan ya, mereka. Dan yang tak kalah penting juga adalah dominasi bangsa Turki yang selama ini menjadi tentara. Jadi orang-orang Turki itu ya, nanti ada Bani Saljuk yang kemudian mendirikan Turki Utsmani ya, di antara mereka. Ini juga tidak bisa dinafikan. Kekuatan militer Abbasiyah ini mulai mundur ya, dan sebagai gantinya mereka ya, para penguasa Abbas ini mulai mengambil kalangan profesional di bidang keamanan militeran ya, itu dari Turki ya. Dan ujung-ujungnya mereka yang mengendalikan dan ini membuat semakin lemahnya klan Abbasiyah ini. Nah, kalau sudah demikian, maka ujung-ujungnya akan runtuh juga ya. Demikian juga dengan bangsa Persia yang belakangan mereka bikin kekuasaan sendiri, nantinya juga sama. Nah, jadi masuk dan kemudian memberikan pengaruh yang luar biasa. Awalnya mereka berkhidmat kepada para pembesar kerajaan, tapi lama-kelamaan mereka kuat dan ujung-ujungnya ya, merdeka sendiri ya. Dan puncaknya yang terakhir ini sebagai penutup sebelum kita diskusi teman-teman sekalian, ya udah 10:30 ya, kita cut sampai di sini. Munculnya atau serangan pasukan Mongol, Tartar. Jadi memang pas kondisi Abbasiyah waktu itu memang sudah lemah ya, seperti orang yang sakit ya, dan muncul kekuatan besar yang sangar seperti Abbasiyah ini, dan telat, sadarnya itu telat. Jadi ketika pasukan Mongol ini sudah mau masuk ke daerah Baghdad pada waktu itu ya, beberapa staf dari Khalifah Al-Mu'tasim ini tadi ya, mengingatkan itu ada kerajaan Abbasiyah, kerajaan Mongol yang terkenal dengan galak dan luar biasa. Kata mereka, sebenarnya mereka masih open, masih menerima kalau mau damai. Nah, jadi disarankan kepada Khalifah agar dia mengirimkan surat ke tentara Mongol, pimpinan Mongol ini ya, untuk minta damai dan siap berada dalam kekuasaan mereka. Marah Al-Mu'tasim ini ya, dia marah besar, kita besar, kekuatan kita besar, Abbas ya, dia lupa bahwa kondisinya sudah lemah, sehingga ketika pasukan Mongol itu datang ya, dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena sudah hancur. Ditambah lagi dengan pengkhianatan orang Syiah ya, yang menjadi salah satu menteri atau stafnya pada waktu itu ya, yang menunjukkan tempat persembunyian dari Khalifah Mu'tasim ini, dan akhirnya ditangkap ya, tidak langsung dibunuh, dihinakan berhari-hari ya, sambil mereka memporak-porandakan Baghdad pada waktu itu. Konon ada mengatakan sampai 40 hari 40 malam teman-teman sekalian ya, Baghdad itu dia hancur leburkan ya, api tidak pernah padam. Andai pun ada yang selamat, maka mereka adalah orang-orang yang bersembunyi di bawah gorong-gorong yang tertutup berhari-hari ya. Nah, runtuh tahun 656 Hijriah, dan ini menandakan selesainya kekhalifahan Abbasiyah tahun 656 Hijriah atau 1258. Ada sisanya yang kemudian sempat melarikan diri ke Mesir. Maka belakangannya berdiri lagi satu kekuasaan di Mesir ya, kekhalifahan Bani Abbasiyah di Mesir. Itu sampai berapa khalifah? 18 khalifah kalau nggak salah ya. Al-Mustansir Billah namanya ya. Al-Mustansir Billah ini meluputkan diri ke Mesir dan sempat bikin kekuasaan Abbasiyah di Mesir, tapi tidak kuat.
sampai 18 khalifah kalau tidak salah ya. Nah, khalifah terakhirnya Al-Mutawakkil itu sempat memberikan mandatnya kepada Sultan Salim di Turki. Nah, dari situ kemudian tongkat kekhalifahan itu dipindahkan ke Turki. Makanya kalau kita runut ya, kekhalifahan besarnya Khalifah Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah langsung ke Turki Utsmani. Adapun Bani Ayyubiyah, Zankiyah ini kecil-kecil, tidak besar, dia tidak menguasai semua, gitu ya. Jadi yang dianggap sah oleh para ulama tadi itu ya. Jadi Khalifah Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani runtuh 1924 dan selesai. Tidak ada lagi kekhalifahan Islam sampai hari ini.